Ada jarak yang tapi Demi selamatkan keluarga, aku dijual ke pria setua ayahku. ada doa yang hanya Dan malam itu semuanya berubah. Namaku Nisa. Usia 20 tahun. Tinggal di sebuah desa kecil di Temanggung, di mana aroma tembakau kering lebih akrab daripada suara tawa. Ayahku sudah lama meninggal karena kecelakaan truk pengangkut hasil panen. Sejak saat itu, ibuku jadi tulang punggung keluarga. Tapi hidup tak pernah bersahabat. Hutang terus menumpuk, dan satu-satunya yang tersisa dari kami hanyalah aku. Aku tak pernah lupa malam itu. Nis, kamu tahu kan, kita udah nggak punya apa-apa lagi. Kalau kamu mau, ibu punya jalan keluar. Suara ibu bergetar, matanya basah. Aku diam. Juragan Karta mau bantu kita. Tapi dia pengen kamu tinggal sama dia beberapa bulan aja. Gak akan kasar katanya. Cuma kamu harus manut. Juragan Karta, lelaki berusia hampir 60, pemilik ladang dan gudang tembakau terbesar di desa kami. Kata orang, dia punya 3 istri. Dan belum puas. Aku menolak saat itu. Tapi setelah malam demi malam ibu hanya makan nasi garam, dan debt collector menendang pintu rumah kami, aku menyerah. Kadang cinta pada ibu membuat kita rela membakar diri. Kadang yang disebut pengorbanan. Bukan tentang rela, tapi karena tak ada pilihan. Hari pertama di rumah Juragan Karta, aku disambut pelayan wanita yang tak jauh beda usianya denganku. Kamu istri barunya ya? Tanyanya datar. Aku diam. Rasanya tubuhku bukan milikku lagi. Malam itu, Juragan datang ke kamarku. Dengan sarung dan kaos kutangnya. Bau tembakau dan minyak gosok memenuhi udara. Aku menggigil. Santai saja, Nisa. Aku nggak akan kasar. Tapi kamu harus ngerti, ini bagian dari kesepakatan. Tangannya kasar tapi tidak menyakitiku. Ia memperlakukan tubuhku seperti miliknya. Dan malam itu, aku resmi bukan gadis biasa lagi. Aku jadi milik pria yang sesia ayahku. Tubuh bisa disentuh, tapi hati tetap menyimpan luka yang tak bisa dilihat. Anehnya, hari-hari setelahnya tak seburuk yang kubayangkan. Juragan Karta memberiku kamar sendiri, uang jajan, bahkan membelikan ibu kulkas baru. Tapi tetap saja aku merasa hidupku dipertaruhkan. Sampai suatu hari, aku mendengar percakapan telepon Juragan dari balik pintu. Nisa ini beda. Lembut. Aku kepengin dia lebih lama di sini. Bahkan, mungkin ku persunting benar-benar. Hatiku mencelos. ada jarak yang tak bisa. Malam itu langit mendung, tapi udara di dalam rumah besar Pak Tirto justru panas. Aku duduk di sisi kasur besar yang dingin, bukan karena tapi karena jiwaku ikut beku. Suara motor tua ibuku sudah lama tak terdengar. Ia benar-benar meninggalkanku. Terkadang luka terbesar datang dari orang yang paling kita percaya. Pak Tirto datang dengan jubah batik dan aroma minyak kayu putih. Senyumannya tipis, tapi matanya sorot lapar. Ia bukan lagi sosok dermawan yang dulu hanya ku kenal dari suasana di pasar tembakau. Kini, seperti raja yang sudah membeli putri desa, aku sudah lunasi semua hutang ibumu. Sekarang, giliranmu menepati janji. Kata-katanya dingin tapi tegas. Aku diam kaki dan bergetar. Tapi bukan karena takut. Melainkan karena hati yang campur aduk, marah, malu, jijik, dan sedikit penasaran pada dunia yang tak pernah aku sentuh. Ketika tangan menyentuh pipiku, tubuhku menegangkan. Tapi dia tak kasar. Anehnya, dia perlahan.
Mungkin karena usianya yang sudah lebih dari setengah abad, atau karena dia tahu aku bukan panggilan wanita. Dia menginginkan rambutku. Tenanglah. Anggap saja kau sedang memeluk takdir. Karena kadang luka tak bisa kita tolak, hanya bisa kita peluk sampai reda. Aku menahan napas. Tapi akhirnya menutup mata. Pasrah. Ini demi ibuku, demi keluarga. Dan demi aku bisa keluar dari hidup yang miskin dan membusuk di desa itu. Kadang tubuh kita lebih kuat dari yang kita pikir, tapi hati kita lebih rapuh dari yang kita akui. Malam itu aku belajar banyak tentang dunia laki-laki tua dan perempuan muda. Tentang perdagangan yang tak selalu soal uang, tapi soal harapan dan harga diri. Pak Tirto tak menyakitiku. Tapi aku menangis dalam diam setelah semuanya selesai. Dia memelukku. Aneh, ya. Memikirkan dia hanya akan memperlakukan aku seperti barang. Tapi dia malah berkata, mulai besok kau tinggal di sini. Tak perlu kembali ke rumah ibumu. Esok paginya ibu datang. Tapi bukan untuk menjemputku. Hanya mengambil sisa uang pembayaran. Dia melihatnya, tak berani berpikir. Lalu pergi dengan tergesa-gesa. Aku ingin marah. Tapi lidahku keluh. Tak semua yang melahirkanmu sanggup menjaga hatimu. Tapi setiap luka dari ibu akan sembuh. Entah lewat tangis atau doa. Hari-hari setelahnya, aku hidup seperti istri simpanan. Pak Tirto memberiku kamar sendiri, membelikan baju bagus, dan bahkan memberiku ponsel. Tapi tiap malam, dia tetap datang. Kadang lembut. Kadang penuh gairah lelaki tua yang lapar. Tapi aku mulai terbiasa. Mulai tahu kapan harus diam, kapan harus merengek pura-pura suka. Namun, 3 bulan berlalu. Semuanya mulai berubah. Pak Tirto makin sering batuk. Dokter bilang dia kena komplikasi. Dan suatu malam saat dia terbaring lemah, dia mengirimkannya. Aku tak tahu. Aku bahagia atau berdosa telah membeli tubuhmu. Tapi selama ini kau bukan sekadar wanita penghibur buatku. Kau penyelamat jiwaku yang sepi. Aku hanya terdiam. Beberapa minggu kemudian, dia meninggal dunia. Dan aku jadi warisan hidupnya. Surat wasiat menyebut namaku. Aku diberi sebagian rumah, tanah, dan sejumlah uang. Desa geger. Buku menangis, pura-pura menyesal. Tapi aku hanya diam. Kini aku tinggal sendiri. Tak lagi miskin, tapi juga tidak sepenuhnya utuh. Kadang-kadang aku duduk di teras, menatap senja, dan bertanya dalam hati, kalau waktu bisa diulang, apa aku akan tetap memilih malam itu? Entahlah. Yang ku tahu, hidup tak selalu adil. Tapi dari luka dan harga diri yang tergadai, aku belajar jadi kuat. Cinta mungkin bisa dibeli. Tapi harga diri hanya bisa dibayar oleh keberanian menerima kenyataan. Kisah ini bukan hanya tentang tubuh yang dijual, tapi tentang jiwa yang belajar menerima luka dan bangkit dari keterpurukan. Karena kadang takdir tak bisa kita pilih. Tapi kita bisa memilih bagaimana bertahan. Ada jarak yang tak bisa ku jangkau. Ada doa yang hanya mampu